Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya semua. Video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari barisan dan deret geometri. Udah siap semuanya? Nah, jangan lupa berdoa dulu dan siapkan alat tulisnya ya. Yuk kita simak langsung pembahasan soal-soalnya ya. Nah, yang pertama, ini silahkan disimak dulu soalnya dan apa yang ditanyakannya. Dari soal tersebut bisa kita peroleh informasi bahwa suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 36. Rasionya, masih ingat kan mencari rasio? Rasio itu perbandingan. Nah, apa yang dibandingkan? Dua suku yang berdekatan. Atau di sini contohnya U2 dibagi U1. Jadi rasionya adalah 2/3 atau 2:3. Nah, kita bahas dulu untuk poin yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah nilai suku ke-6. Nilai suku ke-6, artinya yang ditanyakan apa? U6. Betul ya, U6. Nah, berarti kita harus ingat-ingat dulu nih. UN atau rumus suku ke N dari barisan geometri itu apa? Nah, kita lihat di sini. A-nya 36, U2-nya adalah 24. Nah, 24 ini diperoleh dari 36 dikalikan dengan rasionya. Nah, udah inget kira-kira rumus suku ke N-nya? Nah, kita lihat pembahasan poin A. Nah, rumus suku ke N-nya untuk barisan geometri itu adalah A dikalikan R dipangkatkan N-1. Jadi yang dipangkatkan N-1 adalah nilai dari rasionya. Nah, tinggal kita substitusikan A-nya 36, R-nya itu 2/3. Nah, ini biar lebih mudah, 36 itu 4 kali 9 atau 2/2 kali 3/2. Kenapa diuraikan seperti ini? Karena kita lihat di sini di rasionya ini ada 2/5 dan 3/5. Biar lebih mudah kita buat ke dalam 2 pangkat dan 3 pangkat. Maka diperoleh suku ke-6-nya adalah 128 dibagi 27. Nah, untuk poin B yang ditanyakan adalah banyak suku dari deret tersebut. Nah, kita perhatikan. Berarti di sini 512 dibagi 143 adalah suku terakhir dari deret tersebut. Nah, suku keberapa ini? 512 dibagi 143. Nah, itu yang akan kita cari ya. 512 per 143 ini suku keberapanya? Atau N-nya berapa? Nah, kita lihat pembahasan di poin B-nya. Nah, ini ya. UN-nya atau rumus suku ke N-nya adalah tadi ya, A dikalikan R pangkat N-1. UN-nya itu adalah suku terakhir dari deret geometri tersebut. Kita substitusikan. A-nya itu suku pertamanya, R-nya adalah rasionya. Nih, kita ingat ya, kalau misalkan misal 12 ini 4 kali 3, artinya 512 per 143-nya ini 12, 4-nya ini 36, dan 2/3 pangkat N-1-nya adalah 3. Nah, yang mau kita cari adalah N yang di sini. Nah, maka 3 itu diperoleh dari mana? 12 dibagi 4. Nah, atau di sini 512 per 143 dibagi dengan 36. Atau setara dengan 512 dibagi 143 dikali 1/36. Nah, ini kita modifikasi ya. 512 itu 2/9, sementara 143 adalah 3/5. Nah, tadi 36 itu 2/2 dikalikan 3/2. Dari ini ya, dari 4 kali 9. Nah, ini seperti di eksponen, maka diperoleh 2/7 dibagi 3/7.
Atau bisa kita tuliskan 2/3 dipangkatkan 7. Nah, 2/3 nya sudah sama. Seperti kita belajar persamaan eksponen, berarti di sini n-1-nya sama dengan 7. Maka n yang tepatnya adalah 8. Jadi banyaknya suku dari deret tersebut adalah 8. Nah, bagian C, jumlah suku-suku dalam barisan tersebut. Artinya kita menjumlahkan suku pertama hingga suku ke-8-nya. Karena banyaknya sukunya itu ada 8. Nah, di sini perhatikan karena R-nya itu 2/3 atau kurang dari 1, nah maka kita gunakan di sini deret geometri hingga ya, karena berhingga jumlah yang dihitungnya. Di sini S8. Nah, maka tinggal kita substitusikan di sini nilai A dan nilai R-nya. Jadi diperoleh jumlah suku-suku dalam barisan tersebut adalah 25.220 dibagi dengan 243. Sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, gimana pembahasannya? Nah, jadi ada 3 bilangan yang membentuk barisan geometri. Kita nggak tahu bilangannya berapa aja ya. Jumlahnya itu, jumlah dari ketiga bilangan tersebut adalah 42 dan hasil kalinya 512. Nah, karena ketiga bilangan tersebut membentuk barisan geometri, maka kita misalkan saja sebagai U1, U2, dan U3. Nah, sehingga U1 itu apa? A, U2-nya itu A dikali R, dan U3-nya adalah A dikalikan R pangkat 2. Nah, tinggal kita uraikan. Tadi diketahui hasil kalinya adalah 512. Hasil kali ketiga bilangan tersebut. Kita kalikan di sini ketiga bilangan tersebut. Nah, maka diperoleh persamaan A dikalikan R sama dengan 8. Atau A-nya sama dengan 8/R. Oke, kita punya persamaan pertama. Nah, terus diketahui juga tuh, jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 42. Kita uraikan lagi nih. Nah, ini. A-nya tadi sudah kita peroleh dari persamaan yang pertama, A-nya itu 8/R. Maka di sini kita ganti A-nya menjadi 8/R. Nah, karena rasionya ini bukan 0 ya, maka bisa di sini kita kalikan dengan R. Diperoleh 8 ditambah 8R ditambah 8R pangkat 2 sama dengan 42R. Nah, kita perhatikan di sini persamaannya itu membentuk persamaan kuadrat. Untuk memperoleh R-nya, maka kita faktorkan ya. Kalau kesini ini disederhanakan, semuanya dibagi 2. Nah, di sini diperoleh 4R kuadrat dikurangi 17R ditambah 4 sama dengan 0. Koefisien R kuadratnya ini 4. Maka di sini kita tulis dulu 4R kali R. Nah, kita lihat belakangnya nih. Hasil perkalian bilangan yang di sini adalah positif 4. Dan jika dijumlahkan adalah negatif 17. Maka pemfaktorannya adalah 4R-1 dikalikan R-4. Jadi kalau kita kalikan lagi, ini bentuknya akan setara dengan yang atas. Nah, akan ada dua nilai R. Yang pertama, R sama dengan 1/4, atau yang kedua, R sama dengan 4. Pilihnya yang mana? Bisa dua-duanya atau salah satunya? Bisa dua-duanya. Kenapa? Karena di sini tidak berbicara deret geometri tak hingganya ya. Kita hanya menentukan saja ketiga bilangan tersebut. Kalau ditanya deret geometri tak hingganya atau jumlah semua suku-sukunya dari suku pertama sampai suku tak hingganya, nah itu harus kita perhatikan nilai R-nya. Kita cari nilai R yang membuat konvergen. Gitu ya, ingat-ingat lagi ya.
Nah, kalau ini bisa dua-duanya. Nah, kita pilih salah satu aja. Misalkan di sini R-nya itu yang 1/4. Kalau R-nya 1/4, maka A-nya 32 atau U1-nya adalah 32. Kalau U1-nya 32, maka U2-nya adalah 8, U3-nya adalah 2. Nah, jadi ketiga bilangan tersebut adalah 2, 8, dan 32. Coba kalau penasaran, kalau R-nya pakai yang 4 ya, R-nya sama dengan 4, maka A-nya 8 dibagi 4, A-nya 2. Nah, kalau A-nya 2, berarti U2-nya 2 kali 4 ya, 8. U3-nya 2 kali 4 kali 4, 32. Nah, ini tidak ditanyakan urutannya itu seperti apa, hanya tiga bilangan tersebut itu berapa aja sih. Nah, berarti tiga bilangan tersebut 2, 8, dan 32. Urutannya apakah 32, 8, dan 2 atau 2, 8, dan 32? Itu bergantung dengan apa? Bergantung dengan nilai R-nya. Paham sampai sini? Kita simak soal selanjutnya ya.